Ada beberapa poin yang saya tak masukkan di dalam slide. Pertamanya adalah before you go to the field, you actually select your research topic, dan ini you bincangkan dengan supervisor you. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu apa topik kajian kita tidak ada fokus ketika kita di lapangan nanti kita di lapangan kita sibuk nak tengok benda yang tidak sepatutnya kita tengok. Jadi ada benda yang tak perlu kita tengok, maka kita tak perlu tengok. Sebab kita berada di lapangan ni, masa kita sangat singkat. Jadi kita harus fokus pada topik kajian kita. Keduanya adalah you meet or communicate with your academic supervisor. Yang ini umumlah, semua orang kena discuss dengan supervisor mereka sebelum mereka pergi ke lapangan. Jadi supervisor you boleh guide you, tengok you punya set of questions, you boleh bantu tentang apakah etika-etika kajian lapangan dan macam-macam lagi. Seterusnya, you get yourself familiar with the geographical area. Ketika kita di lapangan, kita seharusnya dah tahu dah kita nak pergi mana. Kita dah kenal pasti, kita dah download dulu map fieldwork kita tu nanti. Maksudnya dah download dah semua benda. Kita pergi sana just untuk maksudnya ketika kita berada di lapangan nanti, kita dah tinggal menyesuaikan diri dengan apa yang telah kita ketahui dalam research kita yang terdahulu lah. Maksudnya kita dah research dulu tempat makan di mana, tempat photostat di mana. Kadang-kadang kita dapatkan keratan surat khabar daripada informers dan kita nak photostat, kita dah tahu kedai photostat di mana, jadi kita dapat jimatkan masa di sana. Kemudian kita ada you engage yourself with the interpreter. Maksudnya tadi saya ada sentuh tentang kepentingan berbahasa seperti mana bahasa yang digunakan oleh informers di lapangan. Jadi kalau kita tidak boleh berbahasa dengan bahasa tersebut, maka kita dapatkan interpreter terlebih dahulu sebelum kita turun di lapangan. Maksudnya orang pertama yang kita jumpa di lapangan nanti adalah kita punya interpreter, dan kita harus jelaskan kepada interpreter kita tentang tujuan kita, objektif dan sebagainya lah, supaya interpreter kita tahu tentang maksud kajian kita dan mampu menterjemah dengan baik lah. Kemudian yang kelima adalah you think ahead. Maksudnya sebelum kita pergi ke lapangan, kita fikirkan apakah yang bakal berlaku di lapangan nanti. Jadi kalau kita dah fikir macam tu, kita akan buat preparation yang lengkap sebelum kita turun ke lapangan. Okay. Seterusnya adalah apply funding. Jadi kalau you perlukan funding, you boleh dapatkan funding, maka you digalakkan untuk apply funding lah. Kalau tak boleh apply funding daripada jabatan kerajaan, mungkin you boleh apply funding daripada saudara mara dan sebagainya.